Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 atau pada tanggal 17 Sefat 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita. Kita akan membaca di dalam kitab Keluaran 9 ayat 4 sampai 6 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Yahweh akan membuat pemisahan antara ternak orang Israel dengan ternak orang Mesir, dan dari semua milik Bani Israel seekor pun tidak akan mati. Kemudian Yahweh menetapkan pilihan waktu dengan mengatakan, esok hari Yahweh akan melakukan hal ini di negeri ini. Ayat ke-6, dan pada keesokan hari Yahweh melakukan hal ini, dan seluruh ternak orang Mesir mati, tetapi dari ternak Bani Israel tidak seekor pun mati. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah sampar atas ternak orang Mesir. Saudaraku, tulah sampar merupakan tulah yang kelima dari 10 tulah yang Bapa Yahweh berikan kepada bangsa Israel untuk menyatakan kebesaran Bapa Yahweh, saudaraku. Tulah yang pertama adalah air yang berubah menjadi darah, kemudian ada tulah katak, kemudian tulah kutu, kemudian tulah lalat, dan sekarang adalah tulah terhadap sakit, sampar terhadap semua binatang ternak. Dan bukan hanya sakit, tapi ternak itu menjadi mati, saudaraku. Namun untuk ternak-ternak bangsa Israel, saudaraku, tidak ada satupun yang mati, saudaraku. Dan inilah kebesaran Bapa Yahweh, menyatakan kebesaran dan kemuliaannya kepada bangsa Israel khususnya, saudaraku. Sehingga bangsa Israel melihat secara langsung betapa dahsyatnya Tuhan yang diperkenalkan oleh Mose lewat nama yang diperkenalkan oleh Mose kepada tua-tua Israel dan kepada bangsa Israel, bahwa namanya adalah Yahweh Sebaot dan tidak ada ilah lain. Dan disinilah menjadi suatu kekuatan yang seharusnya didapatkan oleh bangsa Israel, penuh sukacita karena pembelaan Bapa yang luar biasa. Bapa yang mau melepaskan mereka dari penindasan yang cukup sangat-sangat lama, kurang lebih 430 tahun, saudaraku, dalam penindasan di Mesir. Karena 30 tahun masih bersama Yusuf, mereka bangsa Israel tentu berkelimpahan. Namun setelah munculnya raja baru, Firaun baru, 400 tahun mereka dalam penindasan. Dan kebesaran Bapa dinyatakan lewat kuasa tulah yang diberikan. Namun bagi bangsa Israel tidak satu pun yang kena, saudaraku. Dan khusus untuk juga bangsa Mesir dan juga Firaun, ini merupakan sesuatu hal ketakutan bagi mereka, saudaraku. Kalau kita hadapkan dengan kondisi sekarang, seharusnya mereka harus bertobat, saudaraku. Karena melihat begitu dahsyatnya tulah yang diberikan, tentu harusnya berbalik, saudaraku. Namun Firaun tetap dikeraskan hatinya, saudaraku. Dan kemudian dari renungan ini, saudaraku, yang menjadi renungan yang perlu kita dapatkan lagi, bahwa ayat kelima, kemudian Yahweh menetapkan pilihan waktu dengan mengatakan esok hari. Bapa Yahweh menetapkan pilihan waktu, artinya waktu-waktu yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh itu tentu memiliki kuasa dan otoritas yang turunnya dari Bapa Yahweh kepada umatnya, saudaraku. Jadi itu bukan sesuatu waktu yang biasa-biasa, saudaraku. Karena kalau sudah Bapa Yahweh yang berkata, tidak ada satupun yang bisa mampu melawannya, saudaraku. Tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu untuk dapat menghentikannya. Terkhusus juga waktu-waktu yang sudah ditentukan, saudaraku. Bapak yang menyatakan dengan tegas hal ini. Demikian juga waktu-waktu lain yang kitab suci mencatat untuk kita harus kerjakan. Baik itu waktu-waktu dalam penyembahan kita, waktu-waktu untuk ibadah-ibadah sabat kita, waktu-waktu untuk kita melakukan hari raya yang sudah ditetapkan. Semua waktu yang sudah Bapa Yahweh tetapkan itu, saudaraku, sama seperti halnya
Di dalam ayat 5 ini tadi menetapkan pilihan waktu yang sudah ditetapkan, maka ada kuasa. Dan sama seperti itu juga waktu yang sudah ditetapkan, maka seluruh binatang itu kena sakit sampar dan mati, tapi khusus bangsa Israel tidak mengalami kematian apapun, saudaraku, karena ada otoritas. Dan sama halnya juga di saat sekarang ini kita berjuang, saudaraku, untuk melakukan waktu-waktu yang sudah Bapa Yahweh tetapkan untuk kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Baik itu tadi ibadah-ibadah kita, doa-doa kita, saudaraku, yang sudah ditetapkan. Kita ambil bagian itu, saudaraku, menjadi prioritas kita dalam menunjukkan ketaatan kita. Di luar dari itu, tentu kita tidak perlu memaksakan diri, saudaraku, karena itu bukan menjadi suatu ketetapan yang Bapa Yahweh tetapkan, dan tentu beda dengan waktu yang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Ini menjadi renungan selanjutnya, saudaraku, dan tetap menjadi pilihan. Ada perlindungan yang Bapa Yahweh berikan. Hal ini juga sama di kondisi kita sekarang. Kita percaya, saudaraku, dengan penuh iman kita tetap berjuang, namun kita juga mengikuti ketaatan anjuran dari pemerintah untuk melakukan suatu protokol kesehatan. Itu wujud dalam kita melakukan ketaatan kita, bukan berarti itu menjadi suatu ketakutan kita, namun kita percaya perlindungan Bapa Yahweh lah yang melindungi kita secara sempurna itu, saudaraku. Namun untuk protokol kesehatan menjadi bagian dalam ketaatan untuk melakukan apa yang pemerintah perintahkan kepada kita. Kita juga tidak melanggar hal itu, karena Adonai Yeshua HaMashiach juga berkata, apa yang diminta oleh Bapa Yahweh, berikanlah kepada Bapa Yahweh apa yang diperintah oleh negara, berikanlah kepada negara, saudaraku. Sehingga lewat firman itu juga kita tidak digentarkan, kita tidak ditakutkan, saudaraku, untuk menjalani kehidupan hari-hari ini. Itulah yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Kondisi sekarang juga, pandemik, virus yang ada, adanya virus yang baru, Omikron maupun yang lain-lainnya nanti diizinkan ada, itu biarlah itu terjadi, saudaraku. Itu ada di sekeliling kita, namun kita percaya, saudaraku, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka taat, mereka datang kepada Bapa Yahweh. Perlindungan Bapa Yahweh bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada ternak-ternaknya juga dalam perlindungan Bapa Yahweh. Haleluya, sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman, dan kita berjuang untuk juga terus taat akan waktu-waktu yang Bapa Yahweh sudah tetapkan untuk menjalani kehidupan ibadah-ibadah kita, persekutuan-persekutuan kita, karena ada kuasa dan otoritas yang turun setiap waktu yang Bapa Yahweh sudah tetapkan untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Amin, sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman dan tetap terus berjuang. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan, tapi kitalah yang mempengaruhi keadaan itu. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan kita mau melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh, janji firman Bapa Yahweh. Hidup kita tetap diberkati dalam perlindungan Bapa Yahweh. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.